Kita akan bahas tentang file compressions di Linux ya, karena kita akan sering ketemu dengan file compressions, entah itu GZ, atau mungkin tar ya, atau mungkin yang lainnya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang tar, jadi kita membuat sebuah archive dari satu atau banyak file. Nah, di sini ada parameter-parameternya ya. C itu artinya kita membuat sebuah file archive-nya. Kemudian kalau X itu untuk mengekstrak sebuah file yang di tar gitu ya. Terus V itu menampilkan list file yang di archive. Terus minf membuat nama file dengan nama yang diberikan. Kita akan coba ngebuat satu directory baru latihan, kemudian kita akan membuat 4 file ya seperti ini ya. Jadi 4 file seperti ini. Jadi macdir latihan ya, kemudian kita akan touch apa ya tadi namanya, file. Kita masuk dulu ya ke latihan, sorry. Kita membuat sebuah file touch latih file.txt. Kita coba pakai 1 gitu ya, terus pakai 2, terus 3 ya. Di sini ada 3 dan juga 1, berarti ada 4 file ya. Jadi kalau misalnya kita list, ini ada 4 file di sini. Nah, kita akan coba ngebuat sebuah archive ya dengan membuat nama file tar baru dari keempat file ini. Jadi kalau misalnya kita mau coba, kita bisa menggunakan tar cvf ya. Ini artinya C-nya adalah membuat sebuah file archive, terus menampilkan list file yang di archive, sama membuat nama file dengan nama yang diberikannya. Ibaratnya kayak misalkan kita membuat nama file archive-nya file.tar, terus di sini kita masukkan semua filenya. Nah, ini kan cukup ribet ya. Ibaratnya kayak misalkan kita harus masukkan file 1 ya, file 1.txt, terus file 2 ya, .txt gitu-gitu ya. Misalkan kita file 3, terus file 4, files.txt gitu ya. Nah, ini kan cukup ribet ya teman-teman. Ini baru dibikin file tarnya gitu. Nah, kita bisa pakai wildcard atau bintang untuk memanggil semua filenya. Jadi kita rf dulu ya untuk file.tar ya, kita clear, kita ls. Itu caranya adalah kita tar, kemudian cvf file.tar ya. Kita membuat sebuah file tar dengan nama file.tar di mana isinya adalah semua ya file yang diakhiri dengan txt. Artinya ini adalah memanggil semua file yang akhiri dengan txt. Jadi misalkan yang akhirannya txt itu bakal dimasukkan ke file tar ini. Kita coba. Nah, jadi ini dimasukkan semua ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ls, ini akan menghasilkan sebuah file baru dengan file tar. Nah, kemudian untuk mengekstrak file tar, itu bisa menggunakan tar ya. Ini kita menggunakan ekstrak gitu ya. X misalkan gini ya, kita pakai file.tar ya. Nah, dia kurang ya, revising the read archive content from terminal missing minf options. Jadi kita harus nambahkan minf, apakah bisa atau enggak, misalkan gitu ya. Nah, sekarang mungkin gini kita pindah dulu deh gitu ya. Kita pindah dulu ke dalam directory lain ya. Karena kalau misalkan kita tar di sini ya sama aja. Ini kan filenya sama, nanti malah dia nge-override gitu ya. Kita buat file baru, kemudian directory baru, namanya extract ya. Kita pindahkan file.tar ke extract. Jadi kita memindahkan file.tar di latihan ke dalam extract. Kita masuk ke extract. Nah, dia ada di dalam filenya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengekstrak ya, kita xf ya, file.tar. ls. Nah, jadi semua file-file di dalam file tar akan diekstrak. Jadi gitu ya teman-teman terkait dengan tar. Kemudian kita akan coba pakai gzip ya. Gzip itu dia apa ya? Dia mengkompres sebuah file dengan ekstensi gz. Jadi seperti ini. Jadi file txt.gz.
Kita coba lagi ya, kita coba lagi untuk membuat gzip dari satu file, yaitu file txt. Kita turun ya satu tingkat. Di sini kita coba untuk kita clear dulu deh. Kita ll ya. Kita mau coba untuk nge-gzip file.txt. Itu caranya dengan gzip minf, di mana minf itu first compress file, dan k itu artinya mempertahankan file asli dan membuat file zip baru ya. Jadi min fk gini ya, minus fk, kemudian file yang mau kita gzipkan, jadi txt ya. Jadi nanti output dari ini gitu ya, sorry ini kurang, gzip ya. Output dari ini adalah dia akan membuat sebuah file baru namanya file.txt.gz. Jadi kalau misalkan kita ls ya, nah dia membuat sebuah file gz. Nah kalau misalkan untuk uncompress itu menggunakan gunzip ya, gunzip. Kemudian kita pakai minf terus nama dari file gz-nya. Kita pindah dulu ya untuk file.txt.gz ke ekstrak ya. Ekstrak kita sorry, ini ada salah di sini, kurang titik ya. Kita masuk ke ekstrak. Di sini kita punya file.txt.gz. Coba kita bikin lagi folder baru ya, atau directory baru untuk misalkan namanya gz gitu ya. cd gz, kita masuk, kita balik lagi ya, kemudian kita copy dulu file.txt.gz, kita masukkan ke gz ya, artinya yang sebelumnya file ini diekstrak ya, kita masukkan file gz ini ke directory gz. Kita masuk ke gz ya, sekarang ada. Kalau misalkan kita mau nge-unzip ya, kita pakai gunzip minf file txt.gz ls, yeps, kita meng-unzip sebuah file gz dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan zip ya, kompres sebuah file atau directory dengan ekstensi .zip ya. R itu untuk secara rekursif zip file dalam sebuah directory, kemudian X itu mengecualikan file tertentu. Jadi contohnya kita coba masuk ke ini aja ya, ke dokumen ya, ke dokumen kita pakai gini nggak apa-apa. Jadi kita turun 3 tingkat ya, 3 tingkat, kita ls. Di sini kan kita punya latihan nih ya, punya latihan gitu ya, punya directory latihan. Nah kita mau mengunzip ya directory latihan. Jadi kita zip ya, zip min r artinya rekursif ya. Rekursif itu artinya di dalam dari sebuah directory itu akan di flat juga, deflated ya, deflated, akan dikompres juga. Latihan.zip yang akan kita zip adalah folder latihan. Kita enter ya. Nah dia akan menambahkan semua file-file yang ada di dalam latihan.gzip ya, yang tadi kita membuat sebuah ekstrak ya, ini di ekstrak juga masuk ya, gz, terus ada file-file di dalamnya, ini akan di zip dari satu directory gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau nge-unzip ya, kita misalkan pindah dulu deh gitu ya, kita pindahkan latihan.zip ini ke desktop ya, kita move latihan.zip ya ke desktop, artinya kita turun satu baru kita ke desktop. Nah kita turun desktop, ls, ls, ini ada ya, ada latihan zip, kita misalkan unzip ya, kita pakai unzip, langsung latihan zip. Yeps, dia diekstrak ya, kita ls, dia ada satu directory latihan, kita cd latihan, dia hasilnya sama ya, sama seperti yang di dokumen tadi. Jadi kita cuma mengunzip dari directory latihan.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang user and group management.